face therefore a moral crisis. It cannot be met by repressive police action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kita lihat ramai di dunia pemberitaan mengenai tertangkapnya artis yang berinisial NR dan suaminya AR yang diduga menyimpan narkotika untuk digunakan pemakai ya. Untuk itu saya memberikan pendapat hukum terkait permasalahan tersebut selaku praktisi di LBH Masyarakat Kaltim. Ya, kalau kita melihat kasus narkotika ini pernah kami sampaikan ya di video kami pertama kali mengenai putusan rehab. Jadi putusan rehab itu syaratnya harus ada asesmen dari BNN apakah dia diduga memang penyalahgunaan narkotika atau masuk dalam jaringan gelap pengedar narkotika ya. Jadi mekanismenya tetap melalui putusan pengadilan ya, tidak boleh dia langsung direhab. Kenapa? Karena kami pernah juga mendapatkan klien itu dia direhab selama 3 bulan dan dinyatakan selesai rehabnya di BNN waktu itu ya, di Samarinda dia direhab ya, tapi kasusnya ini di Kutai Kartanegara. Nah ternyata habis selesai direhab dia dinaikkan lagi kasusnya, divonis bahkan bersalah menjalani hukuman 5 tahun seorang pegawai negeri. Nah tapi kami juga pernah mendampingi seorang klien putusan rehab 2 orang di tahun berbeda, tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, ada yang diputus rehab, dia barang buktinya hanya narkotika dan 1 bungkus rokok. Ada juga putusan rehab yang barang buktinya pipet, bom dan sabu itu sisa pemakaian saja di dalam bom tersebut. Nah, kalau menurut pendapat saya terkait kasus yang melanda artis NR dan suaminya, saya sebagai praktisi berpendapat ini harus dilakukan asesmen dulu ke BNN, karena di asesmen itu nanti banyak yang menilai, baik itu psikologis, baik itu penegak hukum yang lainnya, dokter. Nanti hasilnya ada keluar apa ini, apakah dia memang masuk dalam penyalahgunaan narkotika, ketergantungan sehingga rekomendasinya harus direhab, atau memang masuk dalam jaringan pengedar gelap. Nah, tidak bisa langsung sekonyong-konyong dia direhab, karena saya tadi jelaskan kami pernah punya pengalaman klien yang seperti itu, tetap direhab, dinyatakan selesai namun tetap diputus bersalah. Dia hanya dapat surat asesmen di BNN, jadi teman-teman kepolisian tetap menindak, mem-BAP, melanjutkan berkasnya ke kejaksaan, dan kejaksaan tetap menyidangkan kasus tersebut. Nah, asesmen itu petunjuk bagi hakim apakah dia memang bisa diputus rehab atau tidak. Kalau dia tidak direhab, berarti dia dikenakan pasal 112 ya, menguasai, memiliki, menyimpan. Ancaman hukumannya minimal 4 tahun ya, kena 8-7 tahun ya lumayan lah ya. Tapi kalau dia diputus pemakai, maksimal 4 tahun, minimalnya nggak ada. Bisa minimal 3 bulan, 6 bulan, karena tidak ada di undang-undang dikatakan minimal sekian, hanya ada maksimal untuk pemakai 127 lah ya. Tapi kalau dia direhab, rehab ini bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, dan dia ada program yang dijalani di Balai Rehab BNN. Nah, jadi kalau pendapat saya harus tetap dinaikkan dulu kasusnya, tidak bisa langsung direhab. Karena kenapa? Itu mekanismenya gitu loh yang benar di persidangan seperti itu. Artinya dari kepolisian, kejaksaan, ke pengadilan. Nggak bisa langsung putus rehab nih, karena kami punya pengalaman yang seperti itu, tetap dianggap bersalah dia. Jadi sekian yang bisa saya berikan pendapat hukum tentang mengenai kasus tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat luas. Sekian, saya Fajri, Ketua LBH Kaltim.